Bapak Ibu yang kami hormati, pra acara rapat kerja Majelis Didasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKB tahun 2013 telah kita lalui. Memasuki acara inti nanti akan dipandu oleh Bapak Lutfi Arif, Magister Pendidikan, yang akan nanti disampaikan materinya oleh Bapak Dr. Andes Natif, Magister Sains. Kepada Pak Lutfi maupun Bapak Natif kami haturkan, dan kami dari pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita sudah nyampe pada sesi yang paling utama, yaitu tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Gresik. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nadib selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang sudi menyisihkan waktu, karena saya lihat kemarin schedule-nya juga kayaknya juga menghadiri di Zimi juga di Islamic Center Pak ya, yang kebetulan di cancel, termasuk di SMP 4. Jadi agenda beliau itu sebenarnya padat, ada di SMP 4, di Zimi, sekaligus di Islamic Center. Nah, ini beliau memilih kita, ini suatu penghargaan tersendiri. Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu membacakan profil beliau, karena saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal beliau, karena secara kedinasan beliau juga pembimbing kita, baik di lingkungan pendidikan Muhammadiyah maupun umum. Cuman pada pagi hari ini saya minta waktu ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Nadib, karena di tahun ini kita dipercaya untuk mendidik putranya di SMP 12 GKB. Jadi salah satu profilnya berarti beliau juga wali murid kita. Jadi sekali lagi saya terima kasih Pak Nadib. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kebijakan pendidikan, memang kalau dilihat dari fungsi beliau, salah satu fungsi beliau dari 13 fungsi yang dipaparkan oleh di Perpub 2008 Pak ya, tentang fungsi kerja serta tata kerja, itu salah satunya adalah merumuskan kebijakan terutama di lingkungan Kabupaten Gresik. Nah, mengingat pentingnya materi ini, saya mohon Bapak Ibu nanti menyiap betul. Saya beri kesempatan untuk Pak Nadib kurang lebih 1 jam, kemudian setengah jam berikutnya kita buat untuk tanya jawab. Untuk itu kami persilakan untuk Pak Nadib untuk menyampaikan materinya. Pada kesempatan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Gresik menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah GKB yang luar biasa pada saat ini mengadakan rapat kerja tahunan hanya untuk 3 sekolah, tapi tempatnya luar biasa representatif. Tepuk tangan dulu untuk Pak Nanang. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak kegiatan yang harus saya ikuti, tapi saya milih di sini karena saya dengan Pak Nanang sudah berkomitmen. Pak Nanang ini luar biasa inovasinya, dan kita ketahui bahwa satu inovasi itu dibaliknya ada resistensi, ada penolakan. Tapi Pak Nanang punya kuncinya pasti sosialisasi terus dahulu sebelum kita melaksanakan sebuah kebijakan. Kalau sosialisasinya bagus, maka kebijakan itu dalam pelaksanaannya juga bagus. Banyak kegiatan yang sosialisasinya kurang sehingga pelaksanaannya juga tidak baik.
Bapak Ibu yang saya hormati, baik kita lihat slide yang pertama. Saya ingin melihat bahwa kita ingin membeli masa depan itu dengan harga yang sekarang. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan itu kita ibaratkan sebuah pencetak generasi. Kalau cetakannya bagus, maka produk yang dihasilkan juga akan bagus. Ibarat seorang yang hamil, maka yang dinanti-nantikan, yang dirindu-rindukan adalah anak yang akan lahir nanti normal, sehat walafiat, ibunya yang melahirkan juga sehat walafiat. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian gizi seorang ibu itu jelek? Tentu juga anak yang dihasilkan, anak yang dilahirkan juga akan jelek pula. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sebagai seorang guru, sebagai pencetak generasi yang akan datang, maka diharapkan memiliki dedikasi, memiliki kepribadian, memiliki sebuah kerinduan akan pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang profesional, sehingga dihasilkan anak-anak didik kita yang sangat bagus. Gizi kalau tidak mencukupi, maka tentu juga kemudian merisaukan terhadap nanti kelahiran anak didik kita. Terus Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak ingin nanti kemudian anak yang dilahirkan itu ternyata mengidap sindrom sosio-idiot, yaitu generasi yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, kita sekolah Muhammadiyah. Apakah sekolah Muhammadiyah yang kita kelola itu sudah lebih baik dibandingkan dengan sekolah negeri atau sekolah-sekolah Kristen atau Katolik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik? Kita nanti akan menjawab itu. Insya Allah kalau SMP Muhammadiyah 12, SD Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 2 GKB, harapannya sudah mendekati apa yang disampaikan Pak Taufik tadi. Tapi bagaimana secara keseluruhan sekolah Muhammadiyah? Atas dasar itulah sesungguhnya hubungan antara kualitas SDM dengan kualitas pendidikan sangat jelas sekali. Pendidikan juga merupakan irreversible proses dan manusia sebagai variabel utama dalam proses itu. Karenanya pendidikan harus mampu mengeksplorasi potensi dan talenta peserta didik sehingga menjadi manusia yang sempurna. Potensi dan talenta tersebut meliputi rana indrawi, rasio, dan hati nurani. Benang merah dari semua itu adalah bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan lebih baik lagi. Salah satunya melalui pendidikan. Nah, itu temanya Kemendikbud tahun 2013 ini adalah membeli masa depan dengan harga sekarang. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan yang sekarang ini untuk menyiapkan generasi mendatang. Kita tidak menyiapkan generasi sekarang, tapi kita menyiapkan generasi yang akan datang, 10-15 tahun yang akan datang. Nah, membangun infrastruktur pendidikan hingga pada menyiapkan kurikulum yang disiapkan untuk dapat menjawab peserta didik saat ini pada zamannya nanti. Dalam upaya menjalankan itu semua, maka sudah saatnya lembaga pendidikan tidak lagi hadir sebagai tukang jahit. Setelah bahan jahitan diberikan, model ukuran serta waktunya disepakati, lalu diberi ongkos berupa SPP dalam pendidikan, dan pada saatnya diminta hasilnya pada saat anak itu lulus sekolah. Perlu disadari peserta didik bukanlah barang, tapi mereka semua adalah manusia yang mulia. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik sungguh luar biasa. Kita tidak hanya melihat luarnya, tapi sampai ke dalam. Manusia-manusia masa depan. Hubungan serta pendekatan yang harus dilakukan bukan sekedar pendekatan rasionalitas,
Tapi di samping itu pendekatan rasional harus dikembangkan pendekatan emosional. Keutuhan ketiga pendekatan tersebut akan mampu membentuk keutuhan kepribadian bagi pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik. Bapak Ibu, saya harapkan ketika mendidik anak kita dengan hati nurani, mendidik dengan hati nurani itu tandanya dengan keikhlasan, kesabaran itu sangat perlu. Kita mendidik anak tidak seperti kita dulu dididik oleh guru-guru kita yang dulu zaman lama. Ya, ada yang memukul, jewer, itu dulu. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Mesti kita dengan hati nurani. Ya. Nah, kita lihat sebagai jawaban tadi. Kita lihat. Saya ingin menunjukkan keberhasilan kita, walaupun sesungguhnya ini sama di SD kita. Ini yang di tingkat SD, anak kita ada SD Muhammadiyah 1 Gresik, ada SD Muhammadiyah GKB, ada SD Muhammadiyah 1 juga, SD Muhammadiyah Manyar. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, kenapa saya katakan ini luar biasa? Sesungguhnya kita menyeleksi anak-anak ini untuk OSN tingkat Jawa Timur, tingkat kabupaten terlebih dahulu, dan kita dapatkan anak-anak kita SD Muhammadiyah luar biasa. Insya Allah nanti akan disusul oleh SD Muhammadiyah 2, harapannya seperti itu. Seringkali saya menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah itu membuat contoh kebersihan toilet. Saya suka dengan SD Muhammadiyah 2, luar biasa bersihnya. Saya foto, saya tunjukkan kemana-mana. Oh iya Pak, itu kan sekolah baru. Enggak, itu bukan sekolah baru. Dalam arti sesungguhnya walaupun baru, kalau tidak kemudian dirawat ya tetap menjadi kotor. Nah, ini kita lihat sekarang ini untuk bidang matematika SD Muhammadiyah 1. Dan ini merupakan brandnya SD Muhammadiyah 1. Sejak dulu SD Muhammadiyah 1 matematikanya luar biasa, kita akui seperti itu. Kemudian di sini ada SD Muhammadiyah GKB. Wah, ini juga anak kita juga. Pak, skornya kecil-kecil. Ini enggak, karena memang ini tergantung tingkat kesulitan soal. Nah, yang IPA SD Muhammadiyah 1. Dan ini juga luar biasa, SD Muhammadiyah Manyar. SD Muhammadiyah Manyar juga kita lihat luar biasa. Ya, oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersama-sama mengedepankan kepentingan anak-anak. Jadi jangan kemudian memikirkan itu pada diri kita. Karena itu kalau mengajar dan lain-lain, harapannya ketika terjadi sesuatu maka kita melihatnya dari sisi anak, Bapak Ibu. Jangan melihat dari sisi kita, karena sesungguhnya kita ini sebagai pelayan mereka. Kalau di standar ISO, Bapak Ibu semua sudah standar ISO ya, anak didik kita itu sebagai apa sih sesungguhnya? Sebagai pelanggan, bukan anak didik kita itu sebagai orang yang melaksanakan. Jadi kalau kemudian ada kalimat anak-anak kita harus disiplin karena kita itu sudah standar ISO, nah itu salah. Standar ISO itu untuk melayani anak kita, bukan anak itu sebagai subjek yang untuk melayani, tapi mereka untuk dilayani. Nah, lanjut Pak, saya juga suka dengan ini. Ini Bapak Ibu menjawab apa yang disampaikan Pak Taufik tadi. Apakah sudah lebih baik? Apakah sudah lebih baik? Jawabannya di sisi, salah satu sisi itu memang sudah baik. Tapi apakah kemudian dari secara keseluruhan pendidikan Muhammadiyah itu seperti nampak di sini? Insya Allah belum Pak. Insya Allah belum. Kita masih GKB saja.
atau di Kecamatan Gresik, ya cabang Gresik. Nah, kita lihat sekarang ini luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tingkat kabupaten, tetapi ngoreksinya di tingkat provinsi. OSN itu tingkat kabupaten, tetapi ngoreksinya di tingkat provinsi. Mengapa kok di tingkat provinsi? Karena kuota yang akan mengikuti di tingkat provinsi itu dihitung oleh provinsinya sendiri. Jadi Jawa Timur contohnya gini, kenapa itu dikoreksi di tingkat Jawa Timur? Karena nanti Jawa Timur itu mengambil di tingkat kabupaten itu 38 anak. Kenapa 38? Karena jumlah kabupaten kota di Jawa Timur ada 38. Jadi diambil 38 anak terbaik di kabupaten-kabupaten itu untuk mengikuti di tingkat provinsi. Karena itu mungkin saja di tingkat kabupaten itu ada 4, ada 5, ada 6 mungkin. Jadi diambil satu-satu dulu, diambil 38 terlebih dahulu. Sesudah itu masing-masing kabupaten diberi jatah 2 lagi. Jadi diambil 38 terbaik se-Jawa Timur, diambil lagi 2 masing-masing kabupaten. Ya, jadilah guru yang dirindukan oleh putra-putrinya. Ya, dirindukan ya. Kalau ada guru yang tidak masuk itu terus anak-anak sedih gitu loh. Ya, tidak sorak-sorak bergembira karena gurunya tidak ada. Ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, tutur kata kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk Pak Nadib, alhamdulillah sesi yang kita tunggu-tunggu sudah selesai. Jadi tadi banyak tambahan dari beliau karena panitia minta kebijakan. Ternyata yang disampaikan beliau ada 5 materi. Iya, 1 mengenai membeli masa depan, ada kebijakan pendidikan karakter, kemudian informasi tentang ujian nasional dan sosialisasi kurikulum 2013. Jadi kita pada pagi hari ini betul-betul dapat tambahan ilmu yang banyak meskipun dalam waktu 1 jam 30 menit. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah untuk memperbaiki program kerja kita yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Insya Allah putra putri kami tanggal 12 dan 13 itu ada seleksi yang dipaparkan Pak Nadi tadi, seleksi tingkat Jawa Timur di Hotel Surya Indah Batu Malam. Untuk itu kami mohon doa, mudah-mudahan ketiga putra kita dari SMP Muhammadiyah 12 GKB bisa meraih yang terbaik. Baik Bapak Ibu, kami atas nama moderator mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan raker yang kita jalankan ini bisa memperbaiki kinerja kita, sehingga apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita cita-citakan bisa kita raih dengan yang lebih optimal dan lebih gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi plus untuk Pak Nadif.